wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua dari Gemah Generasi Muda Masjid Al-Hakim Kota Padang. Kemudian seluruh adik-adik di Gemah, kemudian adik-adik yang hadir pada duha menjelang zuhur ini, yang mudah-mudahan semua kita yang hadir, yang sakit disembuhkan oleh Allah, kemudian yang berhutang dilunasi oleh Allah, dan yang belum menikah cepat dicarikan jodoh oleh Allah. Dari 3 doa Ustaz yang paling besar jodoh, amin. Nah, jadi luar biasa. Karena memang pernikahan itu disegerakan, adik-adik, disegerakan. Penyesalan Ustaz hari ini, penyesalan Ustaz yang paling besar itu terlambat menikah. Itu penyesalan terbesar. Karena memang Ustaz termasuk Ustaz yang terlambat menikah. Ustaz menikah usia 22 tahun. Jadi Ustaz dulu menikah di usia 22 tahun. Itu terlambat, itu aja, terlambat. Kalau Ustaz tahu indah dan nikmatnya pernikahan, mungkin usia 15 tahun Ustaz nikah dulu. Nah, jadi bagi yang sudah ada niat untuk menikah, menikahlah. Nah, jadi karena memang adik-adik, tema mencintai dan dicintai itu bukan hanya masalah jodoh dah. Mencintai dan dicintai. Siapa yang harus lebih utama kita cintai? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Barang siapa yang ingin Allah mencintainya, maka ikutilah aku, kata Nabi. Nabi itu adik-adik, potret cinta yang hakiki itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sosok yang sangat agung. Cara beliau memperlakukan wanita, cara beliau memperlakukan orang itu penuh dengan cinta dia. Bahkan Nabi Muhammad itu, ini bagi yang belum tahu, Nabi Muhammad itu yang kita agung-agungkan luar biasa, kita cintai, Masya Allah. Nabi Muhammad itu adik-adik, beliau itu pernah ditolak cintanya 2 kali oleh wanita. Kalian pernah dengar kabar itu? Ada yang pernah, ada yang belum. 2 kali ditolak adik-adik. Ketika beliau ditolak yang pertama, sebelum beliau menikah dengan Khadijatul Kubra, dengan Ummul Mukminin, beliau itu pernah menyukai anak paman beliau, anak Abu Thalib. Jadi Abu Thalib punya anak, Nabi Muhammad suka dengan sepupunya itu. Kemudian dia datang kepada Abu Thalib mengatakan, "Ya Abu Thalib, zawijni ma'nati." Nikahkan aku dengan anakmu, wahai Abu Thalib. Apa kata Abu Thalib? "Udhurni ya Muhammad." Mohon maaf, tidak bisa. Karena anak saya sudah dijodohkan dengan laki-laki dari kabilah lain. Karena tradisi di Arab itu adik-adik, dinikahkan, dijodohkan. Jadi beliau menolak, "Mohon maaf ya Muhammad, tidak bisa, cari wanita lain." Bayangkan adik, ditolak cinta beliau oleh wanita, tapi apa hasilnya? Allah berikan yang terbaik, yaitu Khadijatul Kubra. Allah berikan yang terbaik. Setelah Khadijah meninggal, Nabi masih memiliki perasaan dengan wanita itu. Kebetulan anak Abu Thalib itu sudah jadi janda karena suami beliau meninggal. Datang lagi Nabi kepada wanita tersebut mengatakan, "Saya ingin melamarmu, wahai sepupuku," kata Nabi. Kemudian sepupu Nabi mengatakan, "Udhurni ya Rasulullah, saya minta maaf, tidak bisa. Karena anak saya sudah 4,
kalau saya menerima engkau menjadi suamiku, saya khawatir saya menelantarkan satu hak manusia. Hak anak-anak saya terlantar karena mengurus engkau, atau hak engkau yang terlantar karena saya mengurus anak-anak. Ditolak oleh wanita tersebut. Bayangkan hari-hari, ditolak oleh wanita yang sama sebanyak 2 kali. Bayangkan Nabi Muhammad. Makanya dia ustaz yang hadir di Masjid Al-Hakim ini, kalau pernah patah hati, ditolak cintanya 2 kali, berarti kalian mengikuti sunnah Nabi. Berbahagialah. Ditolak 2 kali. Nabi ditolak, kita ditolak 2 kali, patah hati, mau bunuh diri. Nabi itu kalau patah hati ya sudah, beliau kadukan kepada Allah. Nabi patah hati dia, tidak pernah beliau naik ke atas flyover. Dawai, ada pernah? Tak pernah. Nabi kalau patah hati adukan kepada Allah, diberikan ganti yang terbaik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan yang baik, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Jadi mencintai untuk dicintai itu cintai Nabi Muhammad terlebih dahulu. Makanya ulama mengatakan dari ahbibillah wa rasulah, cintai Allah dan Rasulnya. Sayuhibbuka man yuhibbullah wa rasulah, maka engkau akan dicintai oleh orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Orang tua, keluarkan uang untuk mereka, penuhi hak-haknya. Ketika kita sudah memperlakukan orang tua begitu, Allah akan membuat rezeki kita mengalir seperti air yang tak pernah ada ujungnya. Demi Allah, Ustaz sampaikan, pemancing rezeki terbaik adalah doa dari orang tua. Itu pasti. Ustaz, alhamdulillah rezeki mengalir. Kenapa bisa? Orang tua Ustaz letakkan di atas segala-galanya. Jadi pakulan yang satu itu. Jadi ingat adik-adik, dewakan orang tua. Ustaz, apakah sudah cukup ekonomi baru menikah? Tak ada. Ustaz menikah dalam keadaan miskin. Ustaz menikah dalam keadaan berkekurangan. Istri Ustaz di bank, berhenti dari bank. Kami mulai dari nol. Yang mulai dari nol itu 2. Orang yang yakin rezeki dari Allah, dan yang kedua pegawai di pom bensin. Itu mulai dari nol. Jadi kalau kalian sudah yakin rezeki dari Allah, menikah dulu. Nanti rezeki pasti diberikan oleh Allah. Jadi bukan ada istilah tak menabung kaya dulu baru menikah. Tak, menikah dulu baru kaya, itu baru benar. Jadi kalau nama antum siapa? Fahmi. Kalau Fahmi sudah mengintai satu wanita, nikahi saja. Tak mau dia, istighfar banyak-banyak. Kadang yang menghalangi kita mencapai tujuan karena dosa. Ustaz tak bercanda. Yang menghalangi kita mendapatkan sesuatu bisa jadi dosa. Makanya kalau kita ditolak oleh wanita, bukan marah, tapi istighfar banyak-banyak. Allah bukakan jalan sebaik. Mudah-mudahan Fahmi dan para jomblo fisabilillah yang lain, Allah berikan jodoh terbaik insyaAllah.